Nabi Ibrahim mendapati dua kaum, ada yang menyembah patung dan ada juga yang menyembah benda-benda langit. Patung-patung apakah ini yang kalian tekun menyembahnya? Kata Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya. Mereka menjawab, Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Sesungguhnya kalian dan nenek moyang kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Dalam kesempatan lain Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan. mendapati pertanyaan yang bertubi-tubi seperti itu. Azar, ayah Nabi Ibrahim lantas marah dan berkata, Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan aku rajam. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak ayahnya dan kaumnya untuk berfikir dengan melihat benda-benda langit yang mereka ibadahi. Nabi Ibrahim berdialog berpura-pura seolah mengamati dan mempertimbangkan keyakinan kaumnya agar mereka menyadari kesalahan mereka. Ketika malam telah tiba, Nabi Ibrahim melihat bintang dan berkata, Inilah Tuhanku. namun ketika bintang tenggelam, beliau berkata, Aku tidak suka yang tenggelam. kemudian beliau melihat bulan. Inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, beliau berkata, Jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku termasuk orang yang sesat. dan ketika matahari terbit, beliau melihat matahari. Inilah Tuhanku, dia lebih besar, cahayanya kuat. Akan tetapi ketika matahari terbenam, beliau berkata, Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku menghadapkan wajahku hanya kepada yang menciptakan langit dan bumi, dengan mengikuti agama yang lurus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. kaum Nabi Ibrahim ternyata punya acara ibadah tahunan atau hari raya. Ketika itu Nabi Ibrahim diajak kaumnya untuk ikut, akan tetapi beliau tidak ingin pergi dan mengatakan kepada kaumnya, Sesungguhnya aku sakit. sebenarnya beliau tidak sakit, namun yang sakit adalah hatinya yang melihat kondisi kaumnya yang menyembah berhala. Ketika semua kaumnya pergi ke acara tahunan, Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya dengan membawa kapak, lalu pergi ke tempat patung-patung penyembahan. Lalu beliau hancurkan semua patung kaumnya, kecuali patung yang paling besar. Nabi Ibrahim pun meletakkan kapak pada patung yang paling besar itu. Ketika kaum penyembah berhala kembali dari tempat perayaan, mereka sangat terkejut melihat keadaan patung yang biasa disembahnya telah hancur. Mereka pun menuduh Nabi Ibrahim. Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala-berhala itu jika mereka dapat berbicara. mereka merasa kebingungan dengan jawaban Nabi Ibrahim, lalu mengatakan, Sesungguhnya kamu, wahai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Mengapa kalian menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun, dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kalian? Celakalah kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Tidakkah kalian mengerti? hal itu pun membuat Raja Namrud, raja yang berkuasa saat itu, marah dan memerintahkan kaumnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Kaumnya pun membuat lubang besar dan bekerja sama mengumpulkan kayu bakar dari berbagai tempat dan meletakkannya pada lubang yang sudah dibuat. Mereka pun menyalakan api, dan setelah api menyala besar, Nabi Ibrahim pun dilemparkan ke dalamnya. Nabi Ibrahim saat itu berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, dia adalah sebaik-baik pelindung. Raja Namrud beserta kaumnya yang menyaksikan tertawa terbahak-bahak. Namun atas kuasa Allah, api yang membakar Nabi Ibrahim menjadi dingin. Allah berfirman, Wahai api, jadilah dingin dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa cicak ikut meniup untuk membesarkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Raja Namrud beserta para pembesarnya yang menyaksikan peristiwa itu kemudian tercengang. Akhirnya, saat itu juga Raja Namrud memerintahkan agar pembakaran dihentikan dan Nabi Ibrahim dibebaskan. Setelah dibebaskan, Nabi Ibrahim berkata, Dalam pengalamanku, tidak ada hari-hari yang penuh nikmat melebihi apa yang aku rasakan selama di dalam api itu.